Halo semuanya, jumpa lagi sama kami di Rimbun Gaib. Jadi gini guys, aku punya sebuah cerita yang berdasarkan pengalaman pribadi kedua orang tua aku. Di sebuah desa tempat tinggal nenek aku, Musi Banyuasin, itu terdapat banyak sekali kebun sawit. Nah, di sana banyak sekali orang yang berpenghasilan sebagai tokeh sawit. Saat itu ayah saya, dia pergi malam-malam, pukul 11 malam tepatnya. Beliau menaiki mobil kendaraan pribadi untuk mengambil drone minyak di dekat kebun sawit. Awalnya semua berjalan lancar. Saat pergi, aman-aman saja, semuanya lancar, tanpa ada suatu halangan. Kemudian, tibalah saat pukul kembalinya ayah saya ke rumah. Di tengah perjalanan yang dihimpit oleh dua kebun sawit samping kanan dan kiri, tiba-tiba mesin mobil ayah saya mati. Entah kena apa, tiba-tiba mogok di tengah jalan, padahal bensinnya penuh. Tapi sebelum terjadinya hal itu, saat menuju detik-detik matinya mobil itu, terdengar suara geruduk-geruduk, seperti ada yang bergerak dari belakang mobil, entah apa itu. Kemudian matilah di situ mobilnya. Ayah saya keluar dan melihat apakah kemungkinan ada yang terjatuh di belakang. Ketika dibuka, kosong dan tidak ada barang yang terjatuh, khususnya drone minyak di situ. Aman-aman saja. Kemudian ditutuplah mobil itu sama ayah saya. Melihat ke sekeliling, adakah yang terjerat gitu di bannya? Adakah batu yang tersangkut ataupun apapun? Ternyata tidak ada. Dan ayah saya mulai panik ini pasti ada yang gak beres. Kemudian beliau melihat memutar ke sekeliling. Nah, di tengah hutan sawit itu ada sebuah suara yang menyeret, sebuah suara yang seperti orang menyeret kayak gitu. Dan suara itu sangat panjang. Tentunya logika ayah saya tuh bermain di situ ya. Masa ada sih orang pekebun atau pekerja buruh tani di sawit yang bekerja malam-malam hari seperti jam 11 lewat kayak gitu. Itu menjadi ini ya, sedikit membuat ayah saya merinding gitu teman-teman. Setelah itu makin didekati di antara pohon sawit itu, ternyata ada sesosok bayangan hitam tinggi besar yang sedang menarik pelepah sawit menuju ke arah ayah saya. Situ ayah saya tiba-tiba nge-freeze dan sesak. Kemudian untungnya ayah saya ini bisa baca surat gitu ya. Ayah saya baca surat ayat kursi, Al-Fatihah, semua dibaca hingga badannya sudah tidak menge-freeze lagi, tidak diam, tidak bisa. Akhirnya dia bisa gerak lagi, lari sekuat tenaga menuju mobilnya itu, masuk dan baca doa di situ sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Akhirnya setelah 1 menit 2 menit dicoba, akhirnya bisa nyala. Dengan kecepatan secepat mungkin ayah saya pergi dari lingkungan kebun sawit itu. Nah, ketika sudah sampai rumah, ayah saya berceritalah kepada ibu saya. Nah, setelah itu barulah ibu saya yang tahu tentang cerita itu mulai bicara. Ayah saya bicara, tadi aku terkena teror di daerah dekat kebun sawit gitu. Terus ibu saya bilang, bagaimana terornya? Diceritakanlah bahwa ada orang sosok hitam yang menarik pelepah pohon sawit itu. Dari saat itu, ibu saya langsung teringat dengan cerita 14 tahun yang lalu bahwa ada seorang pekerja kebun di situ yang tersambar listrik di dekat kebun pohon sawit itu. Dia adalah seorang lelaki buruh kebun sawit yang tersambar akibat
menarik pelepah pisang. Dan tubuhnya gosong, meninggal langsung di tempat. Di situ adalah cerita yang membuat ayah saya langsung teringat dengan sosok yang ia temui malam itu. Gitu ceritanya. Selain dari Sabi, aku juga punya cerita nih dari temen aku. Dia ini punya kenalan nih yang pernah dapat kejadian yang horor juga. Nah, aku akan bacain nih ya. Kalau semisal nih ada orang Palembang atau kita sebagai orang Ratoan, pasti tahu nggak sih dengan pasar 16 Ilir? Iya benar. Nah, kita tahu nih pasar 16 ini rame banget kalau siang, tapi kalau udah malam tempat ini akan berubah jadi sunyi dan juga gelap. Dan pasar ini juga hanya bisa terdengar sama suara Sungai Musi yang ada di belakang. Nah, ini cerita dari seorang yang bernama Yani, pedagang baju di lantai 2 pasar di 16 Ilir tersebut. Si Yani ini orangnya rajin banget, tapi dia tuh kadang suka bandel juga kalau dibilangin. Di pasar 16 itu kalau udah jam 9, toko-toko yang ada di situ tuh udah wajib tutup, tapi Yani ini masih aja sibuk ngitungin duit dan juga ngerapiin stok baju. Nah, gak lama itu si Yani ini bergumam dong kayak, lumayan juga nih jualan hari ini, tapi kenapa sih aku yang paling lambat mulu beresinnya? Nah, padahal di jam itu udah menunjukkan pukul jam 9:30 malam. Pedagang-pedagang yang lain di pasar 16 itu tuh udah pada tutup, udah pada ninggalin semua ruko-ruko yang di situ. Tapi Yani ini masih aja sibuk beresin uang, sibuk beresin baju, stok-stok baju deh yang ada di tokonya itu. Terus nggak lama dari itu ada kayak Yani ini ngedengerin suara bunyi kresek, kayak kresek sek gitu. Nah, tapi Yani tuh kaget dong, kayak siapa itu? Dia tuh kayak kenal sama orang yang namanya Pak Doni nih. Kiranya Pak Doni tuh di situ masian, tapi nggak ada jawaban. Tapi suara kresek ini masih terus bunyi kayak gitu. Padahal lorong itu tuh udah jelas-jelas kosong, tinggal toko Yani seorang, tinggal Yani dewe yang ada di situ. Tapi Yani positive thinking dong, kayak mungkin tikus nih kayak gitu. Tapi bunyi kresek yang tadi tuh berhenti, tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki yang berat kayak gitu, kayak tap 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 kayak gitu. Terus Yani yang tadinya ngelipeti baju, beresi baju, itu tiba-tiba berhenti karena mendengar suara langkah kaki yang berat itu tadi. Nah, habis itu si Yani ini nengok dong pelan-pelan, kayak nengok ke arah sekeliling. Tapi waktu Yani noleh lagi nengok gitu, tiba-tiba di ujung lorong toko Yani itu dia tuh ngelihat bayangan orang yang bentuknya itu tinggi, rambutnya panjang, kayak orang kayak orang berdiri tapi nunduk kayak gitu. Habis itu waktu Yani ngelihat sekeliling lagi, itu tuh nggak ada bayangan yang dilihat tadi kayak gitu. Terus Yani ini mungkin agak sedikit panik dong karena dia ngelihat yang ngedengerin suara kresek, suara langkah, habis itu ngelihat bayangan yang tadinya ada terus nggak ada. Itu kayak dia panik sambil bilang kayak, "Bismillah, jangan ganggu aku ya," kayak gitu. Habis itu ya Yani ini buru-buru matiin lampu kios dan cepet-cepet turun ke bawah. Tapi setiap Yani ini melangkah ke bawah, bayangan yang besar tadi tuh selalu ngikutin dia kayak gitu, kayak cermin hidup. Kita kesana dia ngikut kayak gitu. Terus Yani makin kaget dong, kayak astagfirullah, ini apaan ya kayak gitu. Nah, waktu Yani mulai lari ke tangga depan kiosnya itu, pas nyampe di tengah jalan itu tuh lampu sekitaran jalan sama kios-kios di sekitaran itu tuh tiba-tiba mati total kayak gitu, gelap gulita banget, nggak bisa ngelihat apa-apa. Dia tuh cuman bisa dengerin
suara hujan dari atap seng sama suara tetesan air dari pipa-pipa yang ada di sekitaran. Nah, terus si Yani ini teriak dong kayak, Pak Satpam, tolong dong, kayak gitu. Tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Tapi dari arah belakang Yani ada suara langkah kaki itu muncul lagi, kayak kalau tadi kan pelan tuh, kalau sekarang tuh kayak tiba-tiba ngejer kayak gitu. Habis itu Yani bener-bener nangis ketakutan kayak, tolong siapa Put, tolong aku, katanya. Habis itu Yani ini lari lagi ke pintu luar, tapi pintu besi yang pintu besi untuk di sekitaran kiosnya ini digembok kayak gitu, bener-bener dikunci satpam. Terus Yani ini mukul-mukul sambil nangis kayak gitu. Dia kayak, Pak Satpam, buka dong pintunya, aku masih di dalam, kayak gitu sambil nangis. Nah, dari balik pintu kaca, Yani nih ngelihat sesuatu di ujung lorong. Tapi itu tuh bayangannya itu berdiri, nunduk, sambil diam, nggak ada gerak sama sekali, tapi sambil ngelambain tangan kayak gitu. Mungkin seakan-akan kayak nyapa Yani kayak gitu, halo kayak gitu. Nah, terus besok paginya satpam itu kayak datang dong ke pasar 16 untuk ngebuka gembok itu tadi. Pas dilihat kiosnya si Yani ini masih terbuka, masih kayak nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah, padahal itu tuh bener-bener baru dibuka pintu gerbang itu. Harusnya kalau dibuka kan ini nggak sih, toko-toko yang lain udah buka juga gitu. Tapi tokonya Yani itu udah kebuka duluan, masih rapi, bajunya masih rapi, duitnya yang dihitung sebelumnya itu tuh masih ada di atas meja kayak gitu. Tapi yang anehnya tembok yang deket tangga itu tuh ada kayak bekas bayangan hitam, kayak orang berdiri, padahal udah dicat, udah disiram air keras, tapi tetap aja muncul nyampe sekarang kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau kita ke pasar 16 bisa dilihat bareng-bareng kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kalau kita lewat pasar 16 Ilir di jam lebih dari jam 9 malam, itu tuh kalau kalian ngelihat bayangan hitam, terus ya bayangan hitam tinggi besar itu, kalian jangan berhenti kayak gitu. Kalian jangan tengok kanan, jangan tengok kiri kayak gitu. Lurus aja, karena bisa jadi pasar ini tutup, tetapi mereka ini belum pulang. Wah, menarik ya cerita horor dari Gian dan Sabrina. Aku juga punya nih dari teman aku dari Ogan Komering Ulu. Yaitu cerita yang mungkin sebagian dari kita ada yang tahu dan ada yang belum tahu nih. Yaitu sesosok seorang nenek yang tidak biasa, namun sangat mengerikan, terutama bagi anak-anak, yaitu Mak Sumai. Nah, dikisahkan nenek ini tinggal di sebuah hutan yang ada di Ogan Komering Ulu. Untuk penampilannya sih terlihat mengerikan. Dari matanya merah, lalu hidungnya pun tidak seperti manusia biasa, dan wujudnya pun tidak karuan. Nah, nenek ini jika bertemu banyak orang di pasar atau dimanapun, dia berwujud seperti nenek-nenek biasa. Namun, jika sendirian atau di hutan, dia menampakkan dirinya, wujud aslinya. Ada sebuah kisah di mana ada seorang anak. Zaman dahulu, ia ikut bapaknya pergi ke ladang. Nah, saat itu anaknya sedang bermain. Namun, karena keasikan bermain dengan temannya, dia tersesat di sebuah hutan yang begitu gelap dan jauh dari keramaian. Anak tersebut kebingungan gitu dengan di mana tempat dia sekarang berada gitu. Nah, di sana ia dan temannya tiba-tiba bertemu sesosok nenek yang entah dari mana munculnya gitu. Wajahnya sih
tidak mengerikan bagi mereka. Namun itu hanyalah tipu muslihatnya. Nenek tersebut menawarkan kepada mereka untuk datang ke rumahnya dan untuk menginap. Nantinya nenek tersebut akan mengantarkan mereka ke orang tuanya kembali. Namun sesampainya di sana, kedua anak itu merasa ada yang janggal dengan apa yang diceritakan nenek tersebut. Di rumahnya terlihat menyeramkan, nuansanya sangat mengerikan. Bahkan banyak sekali tengkorak seperti tengkorak manusia, hewan, dan lain-lainnya. Namun kedua anak tersebut merasa bahwa mungkin saja itu hanya pajangan saja gitu. Lalu nenek tersebut menawarkan mereka sebuah makanan yaitu. Namun makanan tersebut ternyata jika dilihat yaitu seperti belatung, cacing, dan lain-lainnya. Ketika anak itu mencoba melarikan diri, nenek tersebut tidak membiarkan mereka untuk pergi. Akhirnya keduanya pun hilang tak berjejak. Bahkan ketika keduanya sedang dicari oleh seluruh kampung pun tidak ditemukan kembali. Dari situ warga khususnya di Ogan Komering Ulu percaya bahwa ketika anak-anak sendirian, khususnya di hutan, sebaiknya ditemani atau beramai-ramai gitu, biar tidak diculik dan dijadikan sebagai makanan dari Mak Sumai.